Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah MKI kali ini, kita akan belajar mengenai kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan. Jadi pencegahan atau prevention merupakan konsep biosekuritas yang paling tepat dilakukan. Biosekuritas merupakan usaha untuk mengurangi masuknya patogen ke lingkungan budidaya dan mencegah penyebarannya ke tempat yang lain. Mengingat serangan penyakit ini sangat berbahaya atau serangan penyakit ikan maupun udang itu sangat berbahaya, maka hal tersebut merupakan masalah yang sangat serius untuk menyelamatkan usaha budidaya. Dan kegiatan tersebut harus sesegera mungkin untuk dilakukan. Dalam hal pencegahan, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain hindari bibit penyakit atau patogen. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memilih lokasi budaya yang baik. Awal budaya sebaiknya tidak dilakukan pada musim munculnya wabah penyakit atau outbreak, dan gunakan sistem budaya sesuai dengan kapasitas lingkungan. Kedua, proteksi terhadap inang. Proteksi terhadap inang merupakan salah satu kegiatan di mana dilakukan pengendalian dan pemberantasan terhadap inang penyebab penyakit. Ketiga, eradikasi patogen. Eradikasi patogen adalah kegiatan pemusnahan patogen dari media pembawa air atau carrier, air dan carrier pada daerah yang telah terinfeksi penyakit. Daerah yang telah terinfeksi penyakit harus dilakukan eradikasi secepatnya, terutama pada sistem budaya tertutup. Dan langkah pencegahan terakhir yaitu legislasi atau undang-undang. Untuk legislasi ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, peraturan perundangan tentang kesehatan ikan dan legislasi tentang tindakan karantina ikan. Peraturan perundangan. Jadi, perumusan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan aturan-aturan pelaksanaan serta pedoman-pedoman harus mengacu dan diarahkan untuk dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan regional dan internasional agar produk hukum dan kebijakan lainnya dapat diakui. Ketentuan tersebut antara lain SPS Measure atau Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO, OIE, Codex Alimentarius, dan NACA. Itulah beberapa aturan yang ada atau legislasi yang ada di dunia perikanan. Tujuan pengembangan dalam bidang peraturan perundang-undangan adalah untuk pertama, memberikan landasan hukum dan acuan serta memfasilitasi implementasi kegiatan surveillance dan strategi pengendalian. Kedua, memberikan jaminan dan hak serta kewajiban hukum terhadap mekanisme pelaksanaan manajemen kesehatan ikan dan para pelaku serta objek hukum. Ketiga, merumuskan kebijakan nasional untuk lalu lintas atau distribusi ikan dan produk perikanan baik dari luar negeri maupun di dalam negeri, terutama untuk menolak resiko masuknya atau tersebarnya hama penyakit ikan agar melindungi kelangsungan usaha budaya dan melindungi kelestarian sumber daya ikan. B. Tindakan karantina. Tindakan karantina dalam legislasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam pengendalian penyakit ikan, khususnya di dalam mencegah masuknya dan keluar masuknya hama penyakit ikan. Oleh karena itu, tindakan karantina diterapkan pada semua ikan yang potensial sebagai media pembawa hama dan penyakit ikan baik impor, ekspor maupun domestik. Pelaksanaan tindakan karantina harus mengacu pada data jenis hama dan jenis ikan serta peraturannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Langkah-langkah kegiatan yang harus meliputi: pertama, penerapan analisis risiko impor atau IRA dalam pengeluaran surat izin atau rekomendasi impor. Kedua, pengaturan lebih ketat terhadap prosedur pelaksanaan tindakan karantina ikan di tempat pemasukan. Ketiga, harmonisasi dan evaluasi sistem dan prosedur tindakan karantina ikan serta metode diagnosis dan identifikasi hama dan penyakit ikan. Keempat, pengembangan dan peningkatan kerjasama operasional dan instansi terhadap tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran ikan di tingkat nasional dan dengan badan-badan internasional seperti OIE, WTO, dan lain-lain. Kelima, penetapan dan pemutakhiran daftar jenis hama dan penyakit ikan sebagai target operasionalnya.
Dan terakhir, inventarisasi data jenis hama dan penyakit ikan luar negeri, peraturan undang-undangan, dan persyaratan dari negara lain. Kemudian pengobatan. Jadi pengobatan itu merupakan hal yang penting dalam pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit ikan, di samping untuk pemeliharaan kesehatan serta peningkatan produksi ikan. Pengobatan ikan pada saat ini terus berkembang dan meningkat dengan sangat cepat dari segi jumlah, jenis, dan bentuk sediaan maupun tujuan penggunaannya. Peningkatan kebutuhan obat ikan tersebut diikuti pula dengan peningkatan usaha di bidang obat ikan yang berhubungan erat dengan pengadaan, penyimpanan, dan peredaran obat ikan. Penggunaan bibit unggul. Pemakaian bibit unggul hasil selektif breeding yang cepat untuk pertumbuhan bebas dan tahan penyakit tertentu merupakan syarat utama bagi keberhasilan budidaya perikanan. Bibit unggul yang digunakan adalah benih yang sudah lulus screening terhadap penyakit tertentu, misalnya KHP pada ikan mas dengan teknik PCR dan diproduksi oleh balai benih hatchery yang telah memperoleh sertifikasi. Benih unggul yang bagus biasanya benih unggul yang bersertifikat SPF maupun SPR. Dalam hal terselenggaranya manajemen kesehatan yang baik, kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan. Pertama, pengetahuan tentang penyakit target. Pengetahuan penyakit mutlak diperlukan untuk pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan. Untuk memperoleh pengetahuan terhadap penyakit target, maka perlu dilakukan kegiatan surveillance, monitoring, dan pelaporan hama dan penyakit ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan informasi dan data penyakit ikan ini dilakukan untuk melindungi status kesehatan ikan di Indonesia. Caranya dengan mempermudah pendeteksian atau identifikasi dan pelaporan serta reaksi dan tindakan lanjut terhadap terjadinya wabah penyakit ikan. Kedua, meningkatkan akurasi data penyakit ikan nasional atau daerah dan mempermudah program atau kegiatan pengendalian penyakit serta untuk perumusan kebijakan penetapan zonasi penyakit ikan. Ketiga, membantu kewajiban Indonesia untuk menyediakan dan melaporkan data hama dan penyakit ikan secara berkala ke Office International des Epizooites atau OIE dan Network of Aquaculture Center in Asia Pacific or NACA. Hasil dari surveillance, monitoring, dan pelaporan hama serta penyakit ikan berupa daftar data jenis hama dan penyakit ikan dan daerah penyebarannya serta status kesehatan ikan Indonesia yang antara lain sangat berguna bagi: pertama, penetapan kebijaksanaan zonasi penyakit yaitu zona merah, zona pencegahan, dan zona bebas. Kedua, mendukung dan mempermudah kegiatan pengendalian di daerah sentra-sentra budidaya. Ketiga, meningkatkan tingkat kepercayaan negara-negara mitra dagang melalui proses atau prosedur WTO bahwa Indonesia bebas dari hama dan penyakit, utamanya penyakit yang berbahaya atau disebut major fish disease. Poin kedua, yaitu membangun hubungan kerjasama regional dan internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan status Indonesia dalam perdagangan ikan serta produk perikanan di pasar internasional melalui pengembangan dan peningkatan tanggung jawab eksportir dan importir terhadap kualitas ikan serta produk perikanan yang diperdagangkan. Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam penyusunan dan penetapan pedoman dan standar kesehatan serta mutu produk perikanan pada tingkat nasional dan internasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pengembangan petunjuk teknis mengenai sertifikasi kesehatan ikan dan produk perikanan serta karantina ikan. Inisiasi pengembangan penyajian penetapan daftar jenis hama dan penyakit ikan penting untuk dikendalikan. Ikan penting atau potensial untuk dikendalikan dan dicegah masuknya atau tersebarnya di negara-negara yang tergabung dalam organisasi tingkat regional Asia Pasifik dan di bawah naungan OIE. Pembentukan dan pengembangan data baru hama penyakit merupakan data strategis untuk diinformasikan atau dilaporkan ke NACA. Inisiasi harmonisasi dan ekuivalensi standar kesehatan ikan mutu produk perikanan memenuhi sepenuhnya kewajiban melaporkan data dan jenis penyakit ikan dan status kesehatan ikan Indonesia ke OIE
dan partisipasi aktif dan pembentukan tim kerja atau working group untuk mendiskusikan kategori hama dan penyakit ikan di OIA, dan partisipasi aktif dalam pembentukan tim kerja atau working group untuk mendiskusikan kategori hama dan penyakit ikan di OIA. Poin ketiga, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat atau kelompok masyarakat pembudidaya ikan merupakan komponen yang sangat penting dalam pencegahan masuknya dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dalam wilayah Indonesia. Karena demikian, pentingnya peran masyarakat pembudidaya ikan, maka harus didorong agar kelompok tersebut dapat berperan aktif dalam pencegahan secara dini termasuk masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan. Kemudian langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan adalah identifikasi dan penyusunan buku pedoman untuk pengendalian hama dan penyakit ikan, penyediaan informasi berupa ringkasan pedoman untuk penanggulangan wabah penyakit ikan, pembuatan dan penyebarluasan informasi berupa brosur, leaflet, poster, pamflet, dan video bagi masyarakat, dan mendorong pembentukan reorganisasi dan penataan kembali kelompok pembudidaya ikan pada setiap kawasan budidaya, serta menginisiasi dan memfasilitasi pembuatan jaringan kerja atau networking antar kelompok dengan institusi pemerintah dan swasta terkait. Poin keempat, yaitu penguatan jaringan informasi. Jadi penguatan jaringan informasi melalui multimedia elektronik merupakan bagian yang sangat penting, karena melalui media ini dapat diperoleh berbagai informasi terkini tentang kejadian-kejadian terkait dengan kasus-kasus penyakit ikan yang menyerang di beberapa negara. Sehingga dengan diketahuinya informasi tersebut secara dini, maka dapat dengan cegah diinformasikan ke pembudidaya ikan beserta cara-cara pengendaliannya. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan kekuatan yang sangat penting dalam proses kegiatan usaha. Peningkatan dan pengembangan perlu terus-menerus dilakukan untuk menciptakan SDM yang memiliki kemampuan berpikir, bertindak, bertingkah laku, dan keterampilan yang baik. Sumber daya manusia yang membidangi hama dan penyakit ikan di Indonesia masih sangat sedikit. Apalagi di tingkat ahli, penyakit ikan masih bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu, pengembangan SDM di bidang hama dan penyakit menjadi prioritas utama dalam sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. Usaha yang telah dilakukan dalam pengembangan SDM melalui pelatihan formal atau pelatihan dasar dan lanjutan, selain itu pelatihan informal yaitu melalui magang dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan laboratorium. Laboratorium merupakan hal yang sangat penting dalam mendeteksi penyakit ikan, sehingga keberadaannya sangat mutlak diperlukan. Oleh karena itu, terus dikembangkan laboratorium hama penyakit ikan baik di universitas, daerah maupun pusat. Hal ini dimaksudkan agar setiap kasus penyakit di suatu daerah dapat diatasi dengan mudah. Melalui proses identifikasi yang dilakukan dengan cepat di laboratorium, dapat ditentukan dengan pasti langkah-langkah pengendaliannya. Sampai saat ini, alhamdulillah di Indonesia setidaknya terdapat laboratorium penyakit level 1, level 2, dan level 3. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.